Enggak, di Yohanes 1, 2, 3, 4 sampai 16. Dia ada mengajarkan soal dia akan jadi Tuhan setelah menebus dosa dan seterusnya enggak? Ya iya, ada. Di mana? Yohanes berapa tuh? Kayak misalkan di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, akulah kebenaran. Iya, dia jalan. Nah, itu Ya dia kan? malah memisahkan antara jalan sama tujuan. Tujuannya Bapak, gue jalannya. Itu malah menitik beratkan lagi, lo sembah Tuhan Bapak gue, jangan gue. Gue jalannya, Bapak gue. Sama kayak Rasulullah, kalau saya nggak ada Rasulullah, saya nggak kenal Allah. Nabi Muhammad juga jalan untuk saya. Dan dijelaskan juga di Al-Quran seperti itu. Lalu di surat Al-An'am ayat 153, Rasulullah bilang, akulah jalan yang lurus. Oh iya. Sulit bang, sulit. Akulah jalan, kamu jangan bohong. Bang, Nabi jujur aja lah, kawan. bang, Nabi Jujur Muhammad lah. aja bang, hadir Kenapa? ke bumi ya bang. Bang Jujur Rasulullah lah. aja. Kok jujur? Apaan sih? Jujur lah, nggak jujur? ada pernah Nabi Anda ngomong akulah jalan yang lurus. Lah, Oke. ngapain dia mau bukan jalan? Dia Rasul. Lanjut bang. Saya buka ya. Jalan itu Islam. Saya buka ya. Ada Al-An'am dalilnya lagi. dari 151. Nih, katakanlah. Nih Allah menyuruh Nabi Muhammad, katakanlah. Mari ku bacakan apa terus sampai 153. Dan bahwa kami perintahkan ini adalah jalanku. Ini Tuhan berarti ya, Allah ya. Masya Jalanku Allah. yang lurus. Maka ikutilah dia. Dianya ini kecil. Dia ini siapa? Rasulullah. Jadi Allah bilang, ikutilah Nabi Muhammad. Dia karena dia di jalanku. Dia adalah jalan yang lurus. Selamat datang di Kebenaran. Itu dogma Anda, dogma itu. Anda sudah terindoktrinasi dengan semua itu. Justru abang yang dari tadi Zeus dikutip bukan doktrin. Zeus Jalanku itu kan huruf besar ya. jalanku yang lurus. Maka Artinya ikutilah itu dia. yang ilahi. Dia Artinya siapa? itu yang ilahi bukan manusia. Nabi Anda. Maka ikutilah dia. Dianya siapa? Maka ikutilah dia. Maksudnya Ya. kan di situ kan Wahyu. Nih, saya tunjukin lagi. Loh, kamera saya. Kamera action. Nih, adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia. Dianya nih siapa? adalah jalanku yang lurus. Jadi yang ngomong itu siapa? Allah. Iya kan? Abis itu ini maka ikutilah dia. Dianya siapa? Tapi di situ kan ada koma yang memisahkan. Iya. Lah. Maka ikutilah dia. Dia ini siapa nih? Ya nggak tahu. Ya, Rasulullah. Abang nggak tahu, saya kasih tahu. Nggak tahu itu dikasih tahu. Lagian abang jalan disembah. Panas jalan sembah itu, senggol mobil. Ini ya, ini loh, Bang Jibril sama Bang Moto coba perhatikan ya. Diksi Al-Quran itu tuh, diksinya tuh jujur gitu loh. Bahwa Islam adalah jalan, Nabi Muhammad adalah orang yang harus kita ikuti untuk jalan di jalan itu. Tapi kalau di Kristen Tuhannya yang jadi jalan, Bang. Ngeri ya. Tuhan ini. Nggak, tapi Bang Rom jangan gitulah. Belum saya tunjukin abang bilang kamu jangan nipu jangan gitulah kan. Iya, nggak boleh gitu etominem gitu. Ya, nggak Pada boleh. asik-asik aja. Jangan gitulah. Pada tadi asik-asik aja loh. Iya, dia sih. rumahnya Nggak jauh. boleh. Ini ada Bang Gabriel juga mungkin bisa tanggapi Bang Gabriel Channel. Silakan Bang. Iya, selamat malam teman-teman Ya, semuanya. mantap ini Gabriel versus Jibril. Ya biarin aja dua, ya satu. Oke. Biarin aja. Biarin. Ya. Mana yang Oke, Roh Kudus Bang asli? Jibril, Silakan. saya mau nanya sama kamu Bang Jibril, kenapa kamu masih Islam? Apa alasanmu? Coba sebutkan. Silakan. Waduh, banyak banget. Karena kitab sucinya terjaga 14 abad, nggak terbukti dari 14 abad nggak satu pun ayat yang berubah dari ratusan juta penghafal. Coba cariin saya buku yang tidak berubah dan ratusan juta orang yang hafal di 14 abad terakhir. Ada nggak kitab kayak gitu? Oke, satu-satu dulu saya tanggapi bisa? Silakan. Kambang Ya, izin Oke, Bang silakan. Gabriel Oke, biar ini fair saya pertanyaan tanggapin. balik Bang. Pertanyaannya sama Sebentar aja dulu, tadi. jangan dulu dipotong dulu, jangan sebentar. Saya jawab dulu.
terjaga katanya. Berarti abang setuju ya kalau namanya Al-Quran itu baik terjemahan ataupun huruf Arabnya titik komanya tak pernah bisa berubah sekalipun. Al-Quran terjemah itu bukan Al-Quran. Iya. Terjemahannya itu bukan Al-Quran. Oke. Artinya huruf Arab tidak akan pernah bisa berubah titik komanya. Setuju? Apa ini kok dia yang nyimpulin sendiri terjaga? Izin ya, Bang Gabriel. Bentar, jangan dulu. Saya mau fair. Izin saya hostnya bang. Izin bang, saya mau fair. Pertanyaan yang balik yang sama juga diajukan kepada Bang Gabriel kan biar fair ini kan. Nggak apa-apa. Kristen silakan Bang Gabriel menjelaskan. Nggak apa-apa. Gitu dong. Nggak, oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ardiansyah. Ini bukan saya Gabriel, ini si Noel ini. Iya. Yang udah kenal. Kalau yang belum kenal saya perkenalkan diri. Aman. Oh, yang Noel yang nggak jawab pertanyaan saya itu ya? Oh, Kapan itu kamu lanjut. naik? Emang pernah? Oh iya betul. Silakan. Oh ya. Noel, saya nggak percaya kamu Noel. Saya akan sebelum tunjukkan kamu buka sama open kalian, cam, teman-teman, tunjukin lampu-lampunya. Bahwa Coba. ini saya tunjukin Al-Quran pernah berubah bahasa Arabnya ya. Tunjukin Ya, ya. tunjukin lampu-lampunya coba. Silakan buka. Karena selama ini selalu teman-teman Islam mengklaim Al-Quran lampu-lampunya tak kan? pernah bisa Lampu-lampunya. berubah bahasa Arabnya. Oke. Anjir. Lindri jadi debater Anjay. gini nih. Bang Jibril lampumu juga sebentar ya Bang Jib ya. Anjay. Itu tembok Lindri jadi debater gini nih. itu Moremoto itu temboknya itu santai plastik aja. kan? Plastik Iya. kan temboknya? Iri gue. Ngapain lu debat di diskusi? Ya, kita buka ayatnya ya. Emang karena tiap hari pasang lampu gitu kan. Iya. Karena komalnya sepi dia aja naik jalan-jalan ke komal kita karena komalnya dia sepi. Enggak. Kenapa? Apa yang mau ditunjukkan? Kita tunjukkan ya. Oh ya, sekedar Coba info kalian dia buka penghujat teman-teman teman-teman ya ya. di dalam, Info Bang Jibril Unirifa dia penghujat. Ya, penghujat Gimana ya. sih kalian? Penghujat ya. Sekedar info aja lanjut. Kenapa takut? Ya udah lanjut Ayat ya, suruh Al-Quran lanjut. Setan pernah dari dirubah Beraka lu bawa, bahasa gua nggak Arabnya takut. ya. Kenapa Teman-teman jadi perhatikan yang saya sampaikan ini. Selama ini kan kalian mengatakan huruf Arab atau apapun titik koma tanda baca tak pernah berubah. Itu adalah omong kosong. Siapa tuh yang bilang kayak Di gitu? dalam An-Nisa ayat 34, Al-Anbiya 98, Siapa tuh yang Al-Kahf. Siapa yang bilang kayak gitu? 99% orang Islam mengatakan huruf Arab tak pernah bisa asumsi. berubah dari dulu Asumsi. ayat. Oke, Enggak, saya asumsi. punya rekaman banyak. Oke. Enggak, saya punya Siapa? rekaman. Sebutin Nanti satu deh. kamu buka nanti. Sebutin satu siapa yang ngomong kayak gitu. Sebentar. Kamu buka dulu channel saya ya. Nanti kan saya Wah, jadi promosi channel. Anjay, jadi promosi channel. Kalian nggak mau diskusi, takut ya. Kok lampunya dimatiin, Bang? Nangis dia. Kok lampunya dimatiin, Bang? Makanya jadi Nah, ini Islam takut kan? Hidupin dong lampunya tadi yang hijau-hijau di belakang. Udah ada lampu. Makanya jangan dicengin. Bisa? Nanti lagi Natalan tuh bocah. Oke ya, kita cek ya di An-Nisa ayat 34 teman-teman perhatikan. Iya. Nih. Apa tuh? Ini ada nanti An-Nisa ayat 34, nanti pergi Dibaca dong. Dibaca dong. Dibaca dong. Nih, sebentar. Nih, perhatikan yang saya tunjuk ya, tanda panah ini Baca ya. dong. Itu kecil banget, Bang. Nih. Sekedar Nih, info perhatikan. Bang Jibril. Dia dapat itu dari screenshotan WA. Udah informasi itu. Oh, Enggak. Ya, Al-Rijalu perhatikan. Al-Rijalu An-Nisa kaumuna. Al-Nisa. Nih, Apa itu? Baca dong. perhatikan Apa ya. itu? Kalian bilang kan selama ini nggak pernah berusaha kan? Apa itu? Nih. Udah. Apa itu? Qurana.com bisa dibuka semuanya. Apa Di itu? Qurana.com bisa. An-Nisa ayat 34. Ini. Astagfirullah. Santai Yang ditunjuk itu aja. apa? An-Nisa ayat 34 Kok berubah lagi ya. datanya? Enggak, biar kalian tahu. Kalian mau beli Ya dibaca dong. Coba gini. Saya pengen Oke, tahu. lah ya. Kalau kalian nggak berani, udah. Iya, Bilang silakan. Coba. Silakan. Gak apa-apa, gak dengerin. apa-apa. Saya sedang menanti level kecerdasan teman-teman Kristen dalam mengoreksi ayat suci Al-Quran. Saya ingin tahu, saya akan dengarkan. Coba, sejauh Oke, mana baik, kehebatan bagus. Anda mengoreksi Al-Quran. Saya ingin dengar. Baik. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih banyak. Ya, Ternyata masih ada silakan. Islam yang ini ya. Udah. Bang Jibril udah tahu arahnya Oke, kemana kita kan? Enggak, yang buka ditunjuk di itu dalam apa? An-Nisa ayat 34. Inilah, oh alah.
Yang abang tunjuk tadi apa? Coba dicek bang. Iya, saya lagi baca nih. Saya bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-rijalu kaumuna ala insa. Apa yang abang tunjuk tuh yang di hijau-hijau tuh? Itu apa bagian mananya? Silakan. Ini huruf apa ini? Ini coba periksa ini huruf apa namanya? Enggak, sebentar. Coba gini. Dia sedang mengoreksi, jangan tanya kami. Tunjukkan apa terjadinya itu? kesalahan di dalam Itu Al-Quran. apa bacanya? Nggak ngerti. Iya udah ini huruf apa? Ya udah apa yang kamu tunjuk itu? Malah tanya kita. Dikerjain. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ini Masih ada Al-Quran ketuk berbahasa lindri Arab. maksain Nggak depan apa-apa. begini. Iya bentar ya. Gini amat sih. Jangkrik ini lebih Enggak. parah dari Jack kita ini, sumpah. Selamat malam. Ini 134. Iya, Re, bentar ya. Ini Kang Getuk Lindri. Bentar ya. Loh, enggak itu tadi baca dulu dong. Kok buka interlinear? Itu tadi loh. Sebentar, santai. Oh, sayang gue nggak jadi moderator ya. Ini beruntung ya teman-teman Kristen di sini beruntung saya nggak moderator loh di sini. Kalau saya moderator, Enggak. Kenapa kamu dendamnya? Yang Islam bisa tenang nggak sih? Ardiansyah dendamnya. Kami tenang, kami di sini. Salah debat kau ya, Ini Ardiansyah. si Ray ini datang bilang Islam tenang. Kalian di ruangan Islam loh. Tahu diri kalau jangan jadi penjajah kalian. Banian. Mau? Kok nggak ada akhlak? Silakan, Bang Gabriel. Oke, silakan dicek aja teman-teman di An-Nisa ayat 34 kalau bahasa Arabnya ini ada ya. Kita cross check aja di sini bahasa Arabnya jelas, banyak di sini ya. Jadi supaya lebih gampang saya abang gini, saya kasih tahu caranya. Abang kameranya deketin ke monitor, sebutkan mana yang salah, mana yang berubah gitu loh. Anda kan mau koreksi Al-Quran. Iya, makanya bacakan. Kenapa begini, kenapa begitu gitu loh. Sebentar ya. Kalian mau dengar nggak, Bang? Gimana sih kalian cara diskusinya? Mau dengerin kita baik-baik. Iya. Mau. Oke, ini ya, saya tunjukin dulu sama kalian teman-teman. Nanti kalau kalian mau nanya, nanti ini bahasa Arabnya ini apa artinya nanti ada di Qurana.com jelas kok. Di Qurana.com jelas. Ayat per ayat ada. Saya mau tunjukin aja dulu. Apa sih ini? Nah, di sini Qur'an itu bukan punya Muslim. Nih. Di Qurana.com ada ayat per ayat ada. Ini saya mau tunjukin. Perhatikan huruf ini ya. Huruf apa? Huruf apa itu? Huruf apa? Ayat 34. Ayat sebentar. Iya, huruf apa itu? Huruf apa? Kita Muslim Anissa ini orangnya 34, Anissa 34, oke? Iya, Muslim ini orangnya pembelajar. Anda kan mengoreksi. Kami ingin dengar sejauh mana koreksinya. Takut. Ya silakan jelaskan apa yang salah. Ini. Dah, perhatikan ya. Tahan. Nih. Tahan. Sabar teman-teman. Berubah nggak? Apanya yang berubah? Iya, sebentar. Tadi kecil, sekarang jadi gede zoomnya tanda panahnya itu. Oke, sekarang ini aja. Nih biar jelas. Berubah? Yang berubah apanya? Tanda hijau. Perhatikan tanda hijau. Perhatikan tanda hijau. Panahnya kecilin. Gedein. Perhatikan. Kita mau baca, gedein. Jangan Bang Jibril nggak usah. Jangan Bang Jibril, biar dia yang baca. Itu huruf apa? Coba huruf apa berubah menjadi huruf apa? Huruf terserah apa? Mau huruf dinosaurus pun jadi. Nih, berubah enggak? Lo gimana nih orang? Iya berubah itu barusan tanda panahnya kecil jadi besar itu berubah. Iya berubah. Astagfirullahaladzim. Begini amat ya. Selama ini kalian selalu bilang yang namanya Al-Quran itu tak pernah bisa berubah. Betul? Jujur Betul. Ini. Betul kan? Betul. Mau tanda bacanya mau apanya pun itu tak akan pernah bisa berubah. Ternyata Betul. Itu apa? Kalian menertawa. Gue baca nih. Ini berubah apa enggak? Apa? Mana itu bacanya sama? Ini enggak, kaligrafinya berubah enggak? Itu bacanya sama. Yang saya Takafuna bacanya sama, botol. berubah apa enggak? Coba jujur. Bacanya sama. Iya, kaligrafinya berubah ya. Itu tak nah bacanya sama. Inilah Islam. Perhatikan ya, inilah Islam. Astagfirullah. Dia nggak bisa baca. Dengan tertawa. Astagfirullahaladzim. Tahan teman-teman, tahan. Berubah enggak? Jujur. Takafuna. Ustaz, Berubah. Ustaz, emang bacanya sama? Beda, Ustaz. Coba perhatikan. Nah, Teman-teman coba, sebentar, jangan sini. kalian ketawa.
Ada nggak huruf Walati Arab yang lain yang takofuna. berubah kecuali ini? Ya kan? Coba Waladhi. Iya, dari tadi saya Ada nggak perhatikan huruf Arab yang lain di ayat ini yang berubah saya kecuali melihat ini? memang ada perubahan di situ. Iya Bang, saya Ya melihat udah. dari data yang Anda tampilkan ada perubahan. Satu, panahnya kecil, kedua, panahnya besar. Jadi itu berubah. Teman-teman Waladhi sekalian nih. takafuna. Enggak. Nih, Oke. berubah. Takafuna. Berubah kan? Takafuna juga. Takafuna. Udah. Takafuna juga. Kaligrafinya berubah Takafuna. nggak? Kaligrafinya berubah nggak? Iya baca takafuna. Baca itu tafakuna. Saya tanya sama kalian, apa tujuannya diubah? Coba. Itu enggak. Apa yang beda? Itu bacanya tafakuna. Coba buka yang satu lagi. Jangan ketawa. Jelasin. Enggak, coba buka yang satu lagi. Yang satu lagi juga tafakuna. Iya, tujuannya apa? Ini jujur aja nih. Islam. Teman-teman semua, muslim semua di sini, siapa yang beli tiap kuota? Siapa yang beli? Siapa yang dibawa? Siapa yang beli? Ini loh, apa? Ustaz Alim aja yang nggak punya ketawa. Ustaz Alim aja yang susah ketawa. Ustaz Alim yang susah ketawa sekarang. Nih. Enggak. Ya Allah. Siapa yang beli kuota sih? Bisa menjawab, udah. Ini berubah nggak? Waro. Jujur sama kalian, jangan ketawa-ketawa. Enggak, ya waro. Berubah nggak? Warodu, oke. Waroduna. Berubah apa nggak? Waridina. Terus Berubah apa nggak? Mana yang pertama? Jujur, berubah apa nggak? Wariduna juga. Waridina. Wariduna. Waridina. Wariduna. Wariduna juga. Wariduna juga. Wariduna juga. Wariduna. Enggak, kau masih gini kau di sama aku di gini kau di. Enggak, wariduna. Terus yang satu lagi apa? Nih, nah. Wariduna juga. Nah, wariduna. Wariduna. Udah. Nah, berubah. Wariduna juga. Udah. Emang apa yang beda, Bangku? Biansa, Mas Biansa. Astagfirullahaladzim. Tenang, ya, biar kalian perhatikan ya, yang kalian bilang selama ini. Mas Yang Biansa. kalian bilang selama ini tak berubah. Saran Ini aja Alif. Mas Biansa. Nih. Itu jangan itu anaknya disingkirin dulu. Takut goblok Berubah? Iya juga. Jangan nak. Jangan nak. Nanti takut bodohnya ketularan. Enggak, aku ketawa. ini selama Tadi aku ini ketawa. Islam selalu Udah, Ustaz Tapi. mengatakan Iya, Al-Quran itu astagfirullah. tersaga kesuciannya. Betul nggak Jibril? Tadi kau yang bilang kan Jibril kan? Dan satu api mampus lu. Jibril, tadi kan kau Apa? yang bilang dijaga kesuciannya, kau bilang dari zaman dulu Ya sampai dijaga kan, terjaga kan? Wariduna sama wariduna apa bedanya? Astagfirullahaladzim. Coba dulu jujur. Iya baca, coba baca, gedein. Yang mana perawannya? Aku dari Aku tadi tanya sama dulu, Liat, teman-teman yang mana minta perawannya? tahan kita Ini yang nanti perawan ngakaknya atau ini? bareng-bareng. Yang perawan Sabar, nanti kita ngakaknya bareng-bareng. makanya jangan Alhamdulillah. bisa dirubah. Caranya kalian. Ini asli Kalian keren banget nih. dulu Keren banget nih. Assalamualaikum Ustaz Tapi. Bisa berubah. Assalamualaikum Ustaz. Ternyata tanda bacanya berubah, walaupun artinya sama. Silakan. Nah, lihatlah si Ardi, lihat. Ardi gangguan, lihat. Si Ardi. Kenapa kemana aku kau ikuti? Coba lah dikutai lu kau dia. Si Ardian saya ini ngepet sama kemana aku Aduh, leherku sampai sakit gara-gara Astagfirullahaladzim. kekencengan leherku Tunggu, sakit teman-teman. gue mute dulu, gue sampai batuk-batuk anjir. Enggak, udahlah ya. Kalian enggak ada yang kondusif kalian. Males diskusinya. Ya. Mana orangnya? Itu keren banget itu. Keren banget itu. Astagfirullah. Wariduna sama wariduna berubah kan? Iya berubah tadi ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh. Wah, dia nggak bisa baca Iqra. Jadi kita yang bacain buat dia, Ustadz. Assalamualaikum Ustaz Wafi. Assalamualaikum Ustaz Tapi. Ini Ustaz Wafi beneran bukan sih?
Kita cek dulu ya. Ini loh saya bilang tadi teman-teman, kita tahan dulu biarkan nanti ketawanya bareng-bareng. Aku nunggu itu tapi nggak tahu jadinya saya pecah juga ketawaku. Aduh ya Allah. Saya penasaran apa wariduna. Tapi habis itu yang pertama itu apa namanya? Yang dia baca walati takafuna. Habis itu ditunjukin yang sama watafuna juga. Jadi apa masalahnya coba? Enggak, dia tuh gini, yang dia maksud itu perubahan dari bentuk gaya tulisnya itu. Kan kalau takafuna kan ke atas, kalau ini kan takafnya kan gitu. Astagfirullah. Enggak, dia mengatakan gini, ini kaligrafinya berubah. Kaligrafinya yang berubah. Kaligrafi. Ustaz Dafi kaligrafi katanya Ustaz. Gimana Tad? Enggak, alhamdulillahnya saya yakin dari 3.000 muslim yang menonton, mereka nonton itu dan baca juga. Takafuna, apa yang beda, Jir? Tapi Bang Jibril tahu nggak? Bang Jibril tahu nggak? Dia itu sebetulnya di Komal dia ketika dia buka Komal sendiri, wallahi saya tahu sendiri dia itu penghujat Bang Jibril, penghujat dan menaikkan muslim ketika muslim bisa jawab gitu di mute sama dia, di mute terus ditendang. Dan seperti itu terus menerus yang saya tahu gitu kan. Pernah debat dengan saya juga soal keaslian kitab suci, ketika saya tunjukkan perubahan di kitabnya dia nggak bisa jawab, akhirnya dia ngomong sendiri. Saya di mute di sana kan, kalau PK itu kan bisa nge-mute kan dari sana. Nah sejauh ini yang paling lucu. Sejauh ini yang paling jauh. Iya, dulu kita sering dengar lucu-lucunya Bang Moto ya, dulu ya Bang Moto. Dulu waktu si Herdi Malikil Malak bilang, Tuhan kalian itu sumpah serapah. Ternyata dia sendiri yang bilang kan kabur. Ini yang paling lucu emang. Allah ya. Ini yang paling lucu. Terus ada dulu Uti Watimena bilang, Ibrahim itu bukan nabi. Lucu juga, ya kan? Kita tunjukin dalilnya. Banyak yang dulu lucu. Swasta dulu ingat nggak? Tuhan saya. Oh ini si Kusnadi ingat nggak yang kasus sama saya makam Ibrahim? Nggak sesuai dengan story. Kenapa ada makam Ibrahim di Mekah di Ka'bah? Emang makamnya dia meninggal di situ? Jadi bilang makam iya. Sama si Kace. Ingat nggak si Kace yang udah penjara? Sama aku debat di YPM. Ini aku dihack kata dia kan. Padahal dia mau kabur. Nah ini paling lucu juga kali ini ya. Keren banget nih. Ini baru monitor Ustaz Afi. Assalamualaikum Ustazku. Ustaz mah telat Ustaz ini, teman-teman zolim ini sekarang. Bocahnya lucu Ustaz. Kalian zolim loh. Di bulan Ramadan lagi zolim sama Ustaz, saya daripada main sarung di luar Ustaz. Iya, tadi mau berusaha ini. Ustaz Dafi, saya mau nangis tadi gak tega saya. Ustaz Dafi, saya pernah ada dengar apa kata-kata seperti ini. Sesungguhnya mereka mendolimi dirinya mereka sendiri. Ya barusan itu mendolimi dirinya sendiri Ustaz. Kasihan weh, di bulan Ramadan lagi. Lucu Ustaz. Lucu, oten banget gitu. Ciri khas otennya keluar banget gitu. Iya. Oten banget. Kalau Ustaz apa Ustaz? Yang saya heran ya, di bulan Ramadan ini setan biasanya dikurung, ini kok muncul satu gitu loh. Aku mau bilang barusan, ini ada yang lepas perangkap. Enggak, coba kalau Ustaz Wafi dulu yang paling lucu. Kalau Ustaz Alif aku ingat tuh sama Pak Pipo, Bililin dulu lucu tuh. Kalau Ustaz Wafi yang debat terlucu sama Oten apa? Ada, namanya Ninggolan. Dia nanya gini, kenapa Adam diciptakan untuk mati katanya? Saya bingung kan. Saya harus jawab apa dong? Ya seharusnya dia mati. Nah seharusnya ya harus hidup. Nah seharusnya ya harus hidup. Kenapa kok diciptakan untuk mati? Lah gimana orang ini? Jadi kadang Oten itu bertanya, memang gak ada jawabannya. Mereka pengen jawabannya seperti yang mereka mau. Iya, tapi ya, kalau tadi itu zolim loh. Saya mau nangis tadi itu sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Teman-teman teman-teman tadi Ustaz Ali udah nahan sih. Tahan teman-teman, tahan. Oke, tahan ya teman-teman, tahan semua Ustaz. Ketika ditunjukkan makin gak tahan kita Ustaz. Kaget juga gitu loh. Aku pikir apa yang berbeda. Terus dia datanya itu data dari screenshotan ini WhatsApp ya kan? Ya. Enggak, betul. Aku mikirnya itu mungkin paling jauh. Betul. Mungkin paling jauh harsh itu yang mau dia ini. Iya, aku juga ke sana. Aku mikirnya ke sana. Lah,
Kaligrafinya yang ini. Aku pikir gini, ada kutila sama kotala. Aku pikir itu gitu kan. Setelah diperbesar ternyata bukan loh. Ini bukan kok ada di sini. Apa ini gitu kan. Begitu ditunjukkan ini apanya tuh? Yang berubah mananya gitu kan. Ternyata dia bilang kaligrafinya yang berubah. Tapi gini Ustaz Wafi, dari sini kita tahu bahwa antum sekarang sudah berhak untuk membuka kelas kembali pelajaran khusus Nahwu Saraf. Nah, itu tadi muridnya sudah ada, Edis tuh, udah dapat 2 muridnya, aman udah Ustaz, aman. Edis juga. Edis juga tak muridnya Ustaz Wafi tak? Tapi gimana perasaannya tadi kira-kira menurut antum Ustaz? Perasaan dia di atas sih gimana menurut antum Ustaz? Kacau balau atau malu atau gimana Ustaz menurut antum Ustaz? Tadi Ustaz sama Edis ya? Enggak. Tapi kadang memang orang terlalu percaya diri itu memalukan memang. Tugas kita itu bukan percaya diri, sadar diri. Iya, tahu diuntung, tahu diri. Ada aja ya, astagfirullahaladzim. Tapi pembelajaran ya apa ya? Memang ada kan di Al-Quran Ustadz, hukuman bagi orang kafir itu adalah kehinaan di dunia dan di akhirat kan? Jadi memang mereka tuh menghina diri mereka sendiri. Aku sebagai ras manusia malu loh lihat dia kayak gitu loh. Orang oten nih. Ini kan berubah tapi kan? aku iri tadi lampu-lampu di belakang laptopnya itu. Langsung dimatiin loh. Langsung dimatiin loh lampunya di belakang. Kalau di Jakarta itu ada tukang getuk lindri dia. Jadi di gerobak itu dia suka pakai nyala-nyala, suka akuarium. Cuma dia itu nyala-nyala. Kalau di Jakarta itu lampu penghias kamar anakku kalau mau tidur. Dia tuh suka. Enggak, tapi izin. Ini tadi di live kan enggak? Ada live aku. Live di YouTube. Ada YouTube kan? Ada di YouTube aku. Izin nanti aku potong Aku belum live soalnya. Ada di YouTube. Ada. Bocah tiap hari Natalan tuh, lampu nggak dimatiin. Yang saya khawatirkan nanti di alam kubur ketika dia ditanyakan man robbuka, dia nanya kaligrafinya kayak apa gitu loh. Kenapa beda ini kata dia bawa itu. Ini kok beda malaikat kata dia. Ini kok beda kata dia. Pokoknya gue nggak mau tahu di beda kata dia. Baru kali ini Ustadz Davi, ada teman-teman Kristen bertanya mengenai hal itu. Coba tanya Bang Jibril sama Diri. Bodoh amat dong, ya. Anda sebagai seorang debater Muslim, seharusnya Anda itu malu dengan kamu punya narasi-narasi semacam itu. Itu narasi sampah. Kenapa saya katakan narasi sampah? Karena Anda tidak bisa buktikan satu ayat yang lain yang mendukung bahwa Rasul Paulus adalah nabi. Ya, masih belum loh ya. Saya tanya apakah Muhammad itu sudah pernah diangkat jadi nabi atau belum? Itu saya masih belum tanya itu karena malam ini saya fokus jawab Anda. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kisah para Rasul 13 ayat 1 itu adalah karunia kenabian. Karunia kenabian kepada Barnabas, kepada siapa? Bahkan ada lagi Agabus. Kalau Anda mau lihat nanti ada Agabus lagi dari Yerusalem. Ya, itu mereka memiliki jabatan kenabian. Karena apa? Mereka punya penglihatan. Karena nabi itu harus bisa melihat ya kawan-kawan ya. Nah itu yang pertama yang saya mau sampaikan. Terkait tentang 1 Korintus 9 ayat 20, saya sudah jawab tadi. Hanya kan waktunya saya tidak sempat tampilkan datanya. Ya, 1 Korintus 9 ayat yang ke-20. Jawaban saya begini dong, Goldian. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang hidup di bawah hukum Taurat. Sekarang gini, orang Yahudi tidak makan daging babi. Orang Yahudi juga harus sunat. Orang Yahudi juga pun tidak makan darah. Apakah kemudian ketika saya bergaul dengan orang-orang Yahudi, saya makan itu di hadapan mereka? Mereka usir saya. Jangankan orang Yahudi, Goldian saja saat puasa. Lalu saat ini saya minum Goldian. Ya, kalau saya minum, ini sama saja saya tidak menghormati Anda. Saya tidak menghargai Anda. Rasa tegang rasa saya tidak ada kepada Anda. Ketika saya minum dan makan,
Apalagi saya makan babi di samping Goldian yang sedang berpuasa. Ini yang dimaksudkan Rasul Paulus. Menghargai orang-orang di sekitar. Supaya apa? Supaya bisa memenangkan, menceritakan tentang kabar baik. Itu pintu masuk. Itu tidak ada yang salah di situ. Contoh, saya mau penginjilan kepada Goldian. Saya datang ke Goldian, saya bawa daging babi. Sekarang saya orang Kristen, saya makan daging babi. Saya belum masuk pintu rumah Goldian, udah usir saya itu. Sudah bisa lapor saya ke RT, sudah bisa lapor saya ke polisi, toh. Maka saya harus menghargai Anda. Saya datang kepada Anda. Goldian, assalamualaikum, selamat siang Goldian. Gitu, saya sopan kepada Anda. Supaya apa? Supaya saya punya pintu untuk diskusi dengan Anda. Ya kan? Menceritakan tentang Tuhan saya, yaitu Yesus Kristus. Bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu pertanyaanmu. Tentang Filipi 1 ayat yang ke-18. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, Filipi 1 ayat 18. Adalah Rasul Paulus mengatakan, seperti Goldian ini, terbukti malam ini, ada yang memberitakan Injil dengan maksud mencari keuntungan supaya banyak koin. Ada yang punya maksud untuk memberitakan Alkitab dengan maksud-maksud apa? Untuk mengolok-olok dan menjelek-jelekan. Tapi Rasul Paulus berkata, tidak mengapa. Yang penting Injil diberitakan. Karena Alkitab bilang, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika Goldian membacakan Alkitab, saya tidak tahu berapa juta orang yang nonton di live Anda. Yang di saya di sini ada sekitar 750. Ya, mereka akan melihat dan mendengar Injil. Waktu habis, saudara. Ya. Oke. Aduh, kasihan Bang Arif. Kita waktunya, Bro Goldian. Gimana? Sebentar. Waktu kita mungkin barangkali setengah jam lagi ya. Boleh ya. Besok lagi. Karena kan pasti ada tawaran menarik nanti. Udah di fallback belum? Bagaimana? Udah di fallback belum? Sudah. Ya karena gini bro, karena ayat-ayat yang Anda bawa juga hanya frame itu saja, Matius 7 ayat yang ke-15. Nah sekarang Anda jawab ya, buktikan bahwa ada ayat lain yang membuktikan bahwa Rasul Paulus itu adalah Nabi. Silakan. Tepuk tangan saudara, dari tadi narasinya sirkular, muter-muter, seolah menunjukkan saya tidak paham. Loh, dari tadi yang saya bacakan itu Alkitab kamu saudara. Bang Ari bilang, barangkali di Kisah Para Rasul 13 itu adalah karunia kenabian. Ayatnya bilang, ada nabi dan pengajar. Bukan ada yang dapat karunia kenabian dan pengajar. Wow. Ngeri kawan. Kristus dikabarkan palsu itu nggak apa-apa ternyata. Diaminin sama Bang Arif. Kalau kayak Edis TV yang ngabarin Kristus tujuannya cari koin buat makannya, itu boleh Paulus tetap sukacita. Ingat, ayatnya bukan mengkabarkan Kristus yang palsu, tetapi mengkabarkan Kristus dengan cara palsu. Boleh atau tidak Bang Arif? Boleh katanya saudara. Jadi teman-teman Kristen, menurut Bang Arif, ketika mencoba mengais domba, memberitakan Yesus, caranya palsu, itu diperbolehkan teman-teman. Tepuk tangan. Bang Arif pun juga mengamini di 1 Korintus 9 ayat 20, ketika Bang Arif coba menginjili Goldian, lo jangan seperti orang Kristen, tapi datang ketika bulan puasa sepertilah orang Islam. Boleh teman-teman. Nabi palsu itu apa menurut Yesus? Di Matius 7 ayat 15, hati-hati, dia akan menyamar seperti domba, tapi dia akan ganas seperti serigala. Seperti serigala siapa? Keturunan Benyamin. Tepuk tangan. Aku gak mau mengulang-ulang argumenku. Tadi di Kisah Para Rasul 13 udah aku sampein. Silakan Bang Arif nerima atau enggak. Di situ faktanya ada nabi. Kita perlu mengidentifikasi nabinya siapa. Itu tema yang lain. Sedangkan teman-teman, di 2025 ada orang datang juga ngaku sebagai nabinya orang Kristen. Lu gak berapa kali ku ajak makan, lu gak berapa kali ku kasih video.
Aku ini nabi. Lu gak bilang dia itu nabi, orang Kristen, pilihan Yesus. Kalau Bang Arif gak ngakuin lu gak sebagai nabi, Bang Arif tempatnya di neraka. Jadi gak hanya Paulus, gak hanya Barnabas, gak hanya Simon dari Kirene, Luga pun juga bisa dikatakan nabi. Karena mimpi ketemu Tuhan, saudara-saudara. Tadi betul ya teman-teman, bahwa di dalam Filipi 1 ayat 18 mengabarkan Kristus dengan cara palsu itu boleh. Nah sekarang aku mau mengarah ke dustaan lagi. Kita kasih ayatnya ya teman-teman. Bang Arif, terima kasih. Bang Arif ini jujur ketika diskusi. Jarang orang Kristen jujur teman-teman. Rata-rata bertakiah. Ketika ditanya apakah benar mengkabarkan Kristus maksudnya palsu, boleh? Oh, ya gitu kalian. Tapi Bang Arif menjawab itu benar, saudara, tepuk tangan. Jadi teman-teman Kristen harus contoh Bang Arif. Ketika Bang Arif mau menginjilin aku, ngaku sebagai Islam itu boleh, saudara. Oke, kita buka ayat Takiyah ya teman-teman. Ayat Takiyah. Surat Roma. Coba. Pertanyaannya, apakah benar? Apakah benar? Jika mengkabarkan Allah itu berdusta, maka Allah akan semakin mulia. Apakah benar? Apakah benar? Terdiam saudara-saudara. Nanti klarifikasi. Oh Goldian, di PK ini nggak bisa tanya jawab, nggak bisa tektok. Terdiam saudara. Oh langsung pegang hidung dia. Aduh, kenapa berat sekali ini. Semoga waktunya cepat mengalir. Oke, kita kasih Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dusta, ku siapa? Ku Paulus, semakin melimpah bagi kemuliaannya. Mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Berarti ketika kita berbohong demi kemuliaan Allah, itu nggak boleh dihakimi kan? Kata Paulus. Ternyata iya, sampai Bang Arif terdiam, saudara, tepuk tangan. Aduh, panik itu, merah mukanya. Oke ya, waktunya sudah habis kawan-kawan. Jadi tidak bisa menjawab apa yang saya sampaikan, hanya jago framing, jago bernarasi saja. Belum waktunya. Waktunya dimulai baru bernarasi. Ya, saya agak bingung ya. Ini dikatakan debater terhebat Goldian Simbolon. Tapi teman-teman, pertanyaan saya tadi tidak bisa dijawab ya. Selalu memframing kisah para rasul, ya. Kisah para rasul 13 ayat 1. Saya tidak sedang mengatakan bahwa Rasul Paulus adalah nabi. Dari awal narasi saya katakan Rasul Paulus bukan nabi. Dia adalah rasul. Rasul itu adalah yang meneruskan pengajaran Yesus Kristus. Itu rasul, ya. Makanya kan harusnya cocok kepada yang datang-datang selanjutnya, itulah rasul, yaitu melanjutkan pengajaran Yesus Kristus, bukan mengajarkan pengajaran nabi-nabi yang lain, yang Israel. Kenapa? Nabi-nabi Israel itu sudah final, sudah selesai, sudah tergenapi di dalam Yesus Kristus. Ya, karena Yesus katakan ya, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Jadi Rasul Yesus Kristus menggenapi hukum Taurat dan kita para nabi sesuai Lukas 16 ayat ke-16 tadi. Kalau Anda kemudian terus putar-putar di dalam kisah para Rasul 13 ayat 1, saya akan butik tanya Anda. Sampai sekarang Anda nggak jawab. Bagaimana cara Goldian untuk menentukan di situ bahwa Rasul Paulus nabi atau pengajar? Iya kan? Kalaupun Anda mengatakan itu adalah nabi, maka Anda terbentur dengan Lukas 16 ayat ke-16 dan Matius 11 ayat yang ke-12 dan 13. Jadi Goldian ini hanya pandai bernarasi. Lompatlah ke siapa itu? Siapa? Yang orang Batak itu yang ngaku sebagai nabi. Kalian tidak marah ketika dia mengaku sebagai nabi. Sebenarnya dia mengolok-olok kalian. Islam percaya nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Nah sementara ya siapa tadi situ? Siapa namanya? Agama Tajuling dia itu. Ya. Dia katakan apa? Saya adalah nabi. Harusnya Islam marah. Artinya berarti nabi kalian bukan nabi terakhir dong. Waktu siapa?
siapa namanya ini, Paul Jang bilang aku adalah nabi yang ke-26 menyempurnakan nabi. Oh, marah umat Islam kawan-kawan. Mereka lapor polisi untuk itu, untuk menangkap sampai kerjasama dengan polisi Interpol untuk menangkap Paul Jang karena dia mengaku sebagai nabi yang ke-26 menyempurnakan nabi yang ke-25. Ketika ada siapa si Luga mengatakan saya nabi, mereka terdiam saudara-saudara. Ya, mereka terdiam saudara-saudara. Ya, artinya nabinya Goldian secara tidak langsung Anda mengakui bahwa nabimu bukan nabi terakhir. Iya kan? Nabi terakhir berarti si Luga Tambunan, kawan-kawan. Ya, itu nabi terakhir yang sempurna. Ya. Kalau Anda membawa nabi-nabi itu, ya kan? Nah jadi teman-teman sekalian, saya bingung mau jawab apa lagi sama Goldian. Pertanyaan saya nggak dijawab. Dia hanya mengulang-ulang framingnya itu tadi. Makanya sampai 1 jam ke depan pun itu tetap saja model begini diskusi Goldian. Ya, sekarang search dulu, cari ke internet, cari ke apa namanya Meta AI. Apakah Rasul Paulus adalah nabi? Apakah Rasul Paulus ada ayat-ayat lain tentang nabi bahwa dia adalah nabi, mengaku sebagai nabi? Rasul Paulus mengaku sebagai rasul. Goldian. Ya, nih pakai ini bro, itu, ya, sampai keringat dingin, sampai keringat terlalu apa kamu kan gitu, ya, untuk apa? Untuk membenarkan apa yang Anda sampaikan. Saya katakan tadi, ketika Anda membawa Filipi 1 ayat 18, ya, kalau saya datang, ya, saya tidak datang, saya katakan kepada Anda, saya menyamar sebagai Islam, tidak. Saya tidak menyamar sebagai Islam, tetapi saya berperilaku ya, yang seharusnya sebagai orang yang menghormati Anda yang sedang berpuasa. Anda tidak makan, Anda tidak minum. Tidak mungkin dong di hadapan Anda saya makan dan minum. Nanti kalian demo lagi. Nanti kalian lagi geruduk lagi kalau saya istilahnya ada orang melakukan itu. Iya kan? Oh, tidak menghormati kami umat Islam. Ini bulan puasa. Kenapa ada yang buka warung? Kenapa ada yang begini? Nanti itu ujung-ujungnya seperti itu Goldian. Maka orang Kristen sebagai orang yang baik, saya datang kepada Goldian. Saya datang untuk apa? Menghargai Goldian. Untuk saya bisa diterima oleh Goldian. Kemudian kita diskusi malam ini. Disinilah saya cerita tentang kekristenan saya kepada Anda. Jadi Rasul Paulus bukan nabi. Matius 5 ayat yang kelima. Matius 7 ayat 15. Tidak berbicara tentang Rasul Paulus, tapi berbicara tentang nabi-nabi yang memang palsu dan pengajar-pengajar palsu yang datang setelah Yesus Kristus. Karena tidak ada nabi di luar daripada bangsa Israel. Sekian, silakan lagi pembuktian di Anda. Ya, itu saja teman-teman ya. Emosi, aku diskusi dengan baik. Santai Bang Arif. Udah jangan panik. Oke, terima. Bang Arif wafat ini. Terima. Meninggal, teman-teman. Meninggal. Nggak bawa data, dia datang. Tadi udah, coba aku buka sekali lagi. Kisah Rasul 13. Teman-teman, dia mengaminkan adanya nabi. Tapi terus dia menuntutku, loh, kalau misal di kisah Rasul 13 ayat 1 itu adalah nabi, kontradiksi dong. Mana gua pikirin yang kontradiksi kan kitab lo. Jadi teman-teman, konsekuensi logisnya ketika Bang Arif yang konon katanya dari STT Niat Kristus klaim bahwa di kisah Rasul 13 ayat 1 bukan nabi Goldian, tapi itu karunia kenabian. Ya kita lu kontradiksi, tepuk tangan dulu tolong mengerti. Oke. Lagi ya teman-teman, kita identifikasi ini siapa. Jadi Yesus itu sudah bernubuat kalau di kedepannya setelah Yesus diangkat itu pasti ada pengajar dan nabi-nabi. Entah nabi yang benar atau nabi yang palsu. Oke. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, dia menutupi kegabrulannya dengan ketawa-ketawa. Ada beberapa nabi dan pengajar. Teman-teman,
emang Bible ini ayatnya ambigu, banyak ambigu, nggak ditunjuk nabinya siapa. Tapi teman-teman, di antara ini itu yang Nabi Barnabas dan Paulus. Kenapa? Karena dia dapat karunia untuk mengajarkan Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 11, Barnabas dan Saulus itu mengkabarkan Kristen. Orang pertama di Antioquia disebut Kristen. Itulah awal mula Kristen. Jadi sekaligus mengingatkan teman-teman Kristen yang awam nih, jangan berbangga dan berbahagia. Kalian Kristen itu karena ulah Paulus dan Barnabas. Yesus itu orang Yahudi. Yesus mengajarkan syariat-syariat Yahudi. Matius 7 ayat 20 sampai ke bawah, bahwa Taurat ini nggak akan hilang selama langit dan bumi itu lenyap. Even lenyap pun nggak akan hilang. Panik dia saudara. Lagi tanya ke AI gimana caranya melawan Goldian Lagi tanya dia ke Meta wafat kan teman-teman. Oke, barangkali itu adalah nabi. Katanya barangkali. Ayatnya jelas itu adalah nabi. Kita kasih 1 Yohanes 4 ayat 1. Ada nggak nabi lain? Ini kata si pembaptis. Nggak tahu ini Yohanes Pembaptis atau Yohanes Pulau Patmos. Bingung. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi ketika Yohanes Pembaptis atau Yohanes Pulau Patmos ini bilang roh itu lo uji Goldian, apakah itu benar-benar roh yang dimana itu adalah roh utusan Allah, adalah nabi yang benar, atau roh-roh palsu, nabi yang palsu? Tepuk tangan. Bang Arif bilang mengemukakan suatu hal yang gak tertulis, ditampar sama Yohanes yang ngebaptis Yesus. Panik saudara. Oke, sekarang aku mau ke ayat. Ini ngeri nih. Bagaimana Paulus menganggap Taurat, teman-teman. Teman-teman, coba lihat Paulus ketika menganggap Taurat. Kita buka Filipi 3. Tadi pertanyaanku Roma 3, ada korek nanti ke Ben. Filipi 3 juga, Roma 3:7 nggak bisa dijawab. Bukan nggak mau dijawab, tapi nggak bisa teman-teman. Bagaimana dikatakan Filipi 3 ayat 8 disebut apa hukum Taurat itu? Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah terpaksa melepaskan semuanya itu dan menganggap apa? Taurat dianggap apa? Ini teman-teman, aku zoom. Sampah saudara, terkejut dan berada dalam dia bukan dengan bla bla bla. Sedangkan teman-teman, Taurat itu sempurna di dalam kitab Mazmur. Pertanyaannya, Taurat sempurna atau sampah? Silahkan Bang Arif yang lagi panik. Masih di mute abangku, masih di mute abangku. Masih di mute. Bentar. Pakai handset, makanya nggak dengar. Udah. Aku mute dari... Itu sampai lupa dia. Meninggal. Sebentar bro, sebentar. Putaran lagi kan sampai setengah 12. Ya sebentar ya. Jadi teman-teman, bukan saya tidak mau tanya tentang Islam, tapi kesepakatan dari awal tadi memang hanya saya membiarkan Goldian untuk bertanya tentang Kristen. Ya, jadi saya tidak bertanya tentang Islam ya. Jadi jangan kecewa teman-teman. Saya bukan tidak mau ngimbangin Goldian. Saya malam ini imbang teman-teman, bukan nggak mau ngimbang. Biar dia puas karena dia ini sudah haus untuk lawan Bang Laskar. Oke, lanjut Bang Arif, terima kasih. Oke. Baik ya, teman-teman sekalian, ini saya kira saya menanggapi sekaligus untuk tutup saya closing statement, dan setelah itu nanti Anda kemudian tutup closing statement ya, supaya pas waktunya setengah 12. Karena diskusi kita ini saya pikir ya kayak sampah begitu ya. Kenapa? Karena Anda
punya pembuktian lain. Saya pikir tadi Anda jago Alkitab, bro. Jujur ya. Saya tadi pikir itu mungkin Anda kualitasnya itu, aduh, mungkin di atas rata-rata begitu. Ternyata memang cemen. Cemennya gitu. Hanya ayat itu. Kejadian 14 ayat 49 ayat 27. Roma 11 ayat 1. Filipi 3 ayat 6. 1 Korintus 9. Setelah sudah habis ayat-ayatnya, datanya, diam teman-teman. Dia tinggal goreng pernyataan saya. Dia tinggal goreng Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Karena sudah tidak ada lagi. Coba teman-teman, dari awal sampai sekarang pertanyaan saya tidak dijawab oleh Goldian. Buktikan ayat yang lain selain Kisah Para Rasul 13 ayat 1 yang menegaskan bahwa Rasul Paulus adalah nabi. Goldian, nol besar, 2-0 nih, 2-0 ini. 2-0 itu ada di celananya si Goldian ini. Nol besar, bro. Anda nggak bisa buktikan bahwa Rasul Paulus adalah nabi. Iya kan? Sekarang gini, ini pengakuan Rasul Paulus, bro. Ya, perhatikan. Dari Paulus, salam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ya. Kemudian dalam 1 Korintus 1 ayat 1, ya, perhatikan. Mute dulu, bro, doubling, mute. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Lagi-lagi di sini dia adalah Rasul. 2 Korintus 1 ayat 1 juga sama. Ya, Rasul Paulus memberikan itu pengakuan itu kepada surat-suratnya. Ya, 2 Korintus 1 ayat 1. Nih datanya lagi. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus. Dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Rasul Paulus itu adalah rasul, bukan nabi. Goldian. Ya, Anda maksakan. Anda bilang saya tidak bisa jawab. Apa yang saya tidak bisa jawab? Roma 7 ayat 3. Saya jawab Roma 7 ayat 3. Nih. Ya. Roma 7 ayat 3 yang Anda bawa. Apa? Jadi, sorry. Roma 3 ayat 7. Terbalik. Ya, yang Anda tanyakan kan ayat Roma 3 ayat itu. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Perhatikan baik-baik. Kan tuduhan sebelumnya kepada Rasul Paulus itu adalah dianggap sebagai sesuatu yang memberitakan yang kesalahan. Makanya dikatakan banyak sekali dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti yang tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Bagaimana di sini? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Artinya bahwa Rasul Paulus menanyakan, ini tanda tanya Goldian, bukan pernyataan. Kalau saya berdusta untuk memberitakan tentang kebenaran Allah, kenapa saya dikatakan sebagai pendusta? Kenapa saya dikatakan sebagai orang yang apa? Ya, sebagai orang berdosa. Jadi Anda jangan putar balik tentang kebenaran. Bukankah tidak benar ya fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat apa? Mendapat hukuman. Kalau Rasul Paulus berdusta untuk memberitakan tentang kebenaran Allah, seharusnya dia sudah harus dihukum seperti ini. Itu tidak dibenarkan. Jadi jangan putar balik Goldian. Lagi-lagi teman-teman, Goldian tidak bisa membuktikan bahwa Rasul Paulus adalah nabi palsu. Kenapa? Karena ketika dia bawa Matius pasal 7 ayat yang ke-15, itu tidak tertuju kepada Rasul Paulus, tapi kepada nabi yang mengaku-ngaku nabi di luar daripada bangsa Israel. Itu nabi palsu. Dia ada di dalam bilik, dia ada di dalam Oke, giliran Anda ya. Itu terakhir dari saya. Silakan Anda Goldian ya, closing statement. Silakan. Anda benerasi sekaligus closing statement. Silakan. Ada, ya mati minum itu juga teman-teman. Mati minum itu juga. Ada ayat-ayatnya itu. Oke.
Oke, aku ucapin terima kasih penghiburan dirinya di akhir teman-teman. Dari siapa? Dari saudaraku Bang Arif. Tepuk tangan. Dia lagi coba menghibur dirinya dan mengkabarkan ke teman-teman. Oh, teman-teman, tenang kok, aku nggak kalah sama Goldian. Ini loh udah aku sampein. Tajuk kita, utusan palsu itu siapa? Oke, disederhanakan, nabi palsu itu siapa? Apakah Paulus? Besok kita bahas Nabi Muhammad. Ternyata terbukti, saudara. Sebelum ke Nabi Muhammad, aku mau kasih penghantar. Ada nggak sih nabi di luar daripada Israel? Main sama Goldian itu pakai data. Ini ada di Bamidbar Rabbah. Ini orang Yahudi. Jadi ini Torah Seba Albehnya, Torah lisannya orang Yahudi, menuliskan, coba baca di Bamidbar Rabbah, Bang Arif. He established king, sex, and prophet for Israel. Bentar, kelihatan nggak? Ini. Aduh. Bentar, dibatasi. Sorry. Nah, kan kena pelanggaran Anda. Iya. Kenapa aku kena pelanggaran? Gara-gara ngabarin hal yang benar. Iya, karena congormu itu. Astagfirullah, lo panas waktuku dah. Waktuku. Ya, panas ya berlari dia waktuku dipotong-potong. Bro, gimana ini? Diminta putus ini. Oh, diminta putus. Bentar, 30 detik ini masih berjalan kok, nggak apa-apa. Oke, terus lanjut. Oke, di sini dikatakan ya, he established king, sex, and prophet for Israel. Dia membangkitkan atau dia mengangkat raja, ulama, sage ini ulama, nabi dari Israel. Katanya apa lagi? So he established for the idol. Dia juga membangkitkannya ke bangsa lain. Idol ini bangsa lain. Tepuk tangan meledak. Ada di mana? Bamidbar Rabbah ayat 20 kata orang Yahudi, teman-teman. Itu penghantar awal. Jadi ketika dalam keimanan Yahudi, nabi, ulama, raja itu nggak hanya dibangkitkan Hashem di Israel, tetapi di bangsa lain itu juga ada. Oke, kita balik ke Paulus. Tadi udah kasih penghantar tentang Nabi Muhammad, bahwa ada nabi lain di bangsa Yahudi yang juga diangkat oleh Hashem atau Yudhiwafi. Teman-teman, tadi udah aku jelasin di 1 Yohanes 4 ayat 1 pun juga mengatakan seorang nabi. Tepuk tangan. Yang nggak bisa jawab. Yang menolong, apakah Taurat sampah atau sempurna? Nggak bisa dijawab sama Bang Arif, teman-teman. Karena Bang Arif meninggal. Fakta-fakta kebenaran tentang Paulus itu terungkap di sini. Teman-teman Kristen harus catat ayatnya. Ini aku kasih contoh. Taurat sempurna di Mazmur 19 ayat 7. Oke. Saya potong 5 detik saja, bro. 5 detik saja. Anda buktikan ayat lain yang membuktikan Rasul Paulus nabi palsu. Panik, teman-teman. Enggak, silakan nanti lebih. Silakan lebih waktu. Bukti yang ke Anda. Dong. Aku tadi nggak motong. Aduh, panik saudara. Waktuku dipotong 2 menit. Di sini dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna. Nggak berani dijawab sama Bro Arif. Taurat sampah atau sempurna? Datang Saul dari Tarsus, dia jadi keturunan Benyamin. Yang di Filipi 3 ayat 6 dijelaskan, di Kisah Para Rasul dia juga dijelaskan seperti serigala. Datang bilang, Taurat itu sampah. Filipi 3 ayat 8 dan ayat 9. Tepuk tangan. Pertanyaannya, dia dapat otoritas dari mana? Bilang, Taurat sampah sampai kejang-kejang, motong-motong. Mazmur 19 Hashem bilang bahwa Taurat itu sempurna. Datang Paulus, Taurat itu kutuk, Taurat itu sampah. Yesus datang sebagai orang Yahudi. Marah saudara, marah. Karena apa? Karena Paulus ganas seperti serigala. Sampai dari tadi debat tanya ke AI, bagaimana menjawab pertanyaan Goldian? AI pun nggak bisa jawab.
Jadi yang diberikan hanya maaf narasi sampah, sumpah serapah yang nggak berguna, yang nggak ada poinnya. Tepuk tangan. Oke, waktu habis ya. Aduh, Ya. Kenapa sih tritung-tritung pada nge-report ini? Ya, jadi teman-teman, saya tegaskan sekali lagi, Goldian tidak bisa membuktikan ucapannya dan tuduhannya kepada. Mau dilanjut. Iya, tidak bisa Anda membuktikan. Kenapa? Karena Anda tidak bisa. Bang Arif. Di mana ayat lainnya yang menegaskan? Di jam yang sama. Ayat lainnya yang gini, sebentar ya. Saya tidak jawab tentang Taurat karena kita tidak bahas. Karena kita biasanya tidak. Orang yang kalah bakal menghibur diri di akhir. Bukan masalah menghibur. Bukan masalah menghibur, Bro. Saya tanyakan kepada Anda. Ini kita tiktokan. Coba tunjukkan satu ayat lagi selain daripada Kisah Para Rasul 13 ayat 1 yang menunjukkan Rasul Paulus adalah nabi. Silakan. Bang, yang kunarasikan ada nabi lain selain Yohanes Pembaptis. Betul? Data ditolak, teman-teman. Ketawa dia. Bukan data ditolak. Abang belajar lagi. Berdoa kepada Anda Tuhan tidak Bapa, bisa Tuhan Anak, dan membuktikan Tuhan Roh Kudus supaya mengasihi di dalam dialog ini. Taurat sampah atau sempurna, Bang? Jawab. Nah, ngapain Anda membahas kitab Taurat? Kita kan tidak sedang bicara itu. Kita bicara bahwa Rasul Paulus adalah nabi atau rasul. Aduh, macet. Ya, yang kita bahas apakah Rasul Paulus itu adalah nabi. Udah, Bang, Anda udah, tidak Bang. bisa membuktikan. Kita ramah tamah ya. Makasih atas waktu dialognya. Silakan Abang kasih kalimat pemanis ke penonton Abang habis ini. Maaf. Oke, baik. Ini waktu saya. Oke, silakan. Terima. Oke, Bang, thank you ya, Bang ya. Terlepas dari semua diskusi kita masih berkawan. Thank you ya, Bang ya. Oke, besok lagi, Bang. Baik. Oke, baik. Siap. Silakan, Bang. Siap. Oke ya, jadi kata terakhir makasih saya. teman-teman Islam dan teman-teman Kristen, jangan main report gitulah. Bang, sebenarnya yang lebih ngeri itu orang Kristen, Bang. Report. Abang Oke, silakan saja. Jangan tuduh-tuduh itu. Jangan tuduh-tuduh itu. Bang, orang Islam kemarin kami sudah bicara nandar. Itu semua pelanggaran yang kita lakukan di TikTok itu bukan karena di report, bukan. Tapi karena memang tema kita dan juga TikTok itu ketat, beda dengan YouTube Goldian. Di YouTube Anda mau bicara bebas silakan. Tapi kalau Abang di TikTok tadi bisa. report juga nggak? Aku kayaknya. Enggak, saya nggak kena report. Anda saja. Oh, padahal bahasaku santun, pilihan kata baik. Ya udah, Bang, thank you, Bang. Ya, siap. Oke, shalom. Oke ya, teman-teman. Memberkati.